Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zana Zafirah dengan NIM 1908069447. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang cara pembuatan use case diagram. Use case diagram yang akan saya bahas yaitu tentang proses pemesanan ojek online menggunakan aplikasi Grab. Untuk yang pertama, kita buka dulu aplikasi Visionya. Di sini sudah saya buka. Lalu kemudian ada beberapa tampilan. Kemudian kita pilih UML use case. Create. Lalu di sini sudah muncul tampilannya pada gambar ini. Kemudian di sini ada shape-nya. Untuk kita buat use case diagram, di sini kita dapat memilih steps yang UML use case. Nah, lalu di sini ada simbol-simbol. Yang pertama ada aktor. Aktor ini merupakan suatu hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Aktor misalnya dapat berupa manusia, perangkat, atau bahkan sistem tersebut. Lalu ada use case. Use case merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Lalu ada subsistem. Lalu ada association. Association ini abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Lalu ada dependensi. Dependensi yaitu proses ketika hubungan pada suatu elemen mandiri atau biasa disebut sebagai independen yang kemudian mempengaruhi elemen yang lain yang tidak bergantung pada elemen mandiri tersebut. Lalu ada generalization, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Lalu kemudian ada include dan juga extend. Lalu selanjutnya proses pembuatan use case diagram terkait dengan pemesanan ojek online melalui aplikasi Grab. Yang pertama di sini saya buat dulu pendeskripsiannya, sudah tertera di sini, yaitu ada pendefinisian aktor dan juga pendefinisian use case. Aktor pada use case diagram ini ada dua, yaitu penumpang dan driver. Penumpang yaitu orang yang memesan ojek online, lalu driver orang yang menerima pesanan dan mengantarkan penumpang. Pendefinisian use case yang pertama, mengunduh aplikasi Grab, proses penumpang menginstal atau mengunduh aplikasi di Play Store. Lalu yang kedua ada registrasi akun, yaitu proses penumpang melakukan pendaftaran akun Grab. Lalu yang ketiga ada memilih layanan Grab, yaitu proses penumpang memilih dan mengklik layanan Grab, baik yang berupa gambar motor secara otomatis. Grab baik itu akan menyesuaikan dengan alamat penumpang saat itu. Lalu memilih lokasi penjemputan, proses penumpang menentukan lokasi penjemputan apabila lokasi otomatisnya itu tidak sesuai dengan keinginan penumpang. Setelah itu set lokasi tujuan, lalu ada memilih lokasi tujuan, yaitu proses penumpang menentukan lokasi tujuan. Lalu ada order Grab bike, yaitu proses penumpang melakukan order Grab bike. Lalu ada menerima pesanan, proses menerima order Grab bike. Lalu menuju lokasi titik jemput, proses pengemudi atau driver menuju lokasi penjemputan. Lalu menuju lokasi tujuan, proses pengemudi mengantarkan pelanggan ke lokasi tujuan. Pelanggan di sini maksudnya penumpang. Lalu melakukan transaksi, proses penumpang membayar sesuai tarif yang ditentukan. Lalu mengambil pemasukan, yaitu proses menerima pembayaran dari penumpang. Lalu memberikan feedback, yaitu proses penumpang memberikan penilaian atau rating terhadap layanan Grab bike. Baik, selanjutnya kita langsung buat use case diagramnya. Pertama di sini saya akan mengganti bentuk dari orientationnya menjadi potret. Setelah itu masukkan subsistem. Lalu kemudian memasukkan aktor. Di sini tadi ada dua aktor, yaitu ada penumpang dan ada driver.
Kemudian setelah itu kita masukkan newscast-nya. Kita sesuaikan dengan pendefinisian newscast yang telah dibuat. Yang pertama di sini ada mengunduh aplikasi Grab, lalu kemudian registrasi akun, kemudian memilih layanan Grab Bike, lalu memilih lokasi penjemputan, kemudian memilih lokasi tujuan, kemudian memilih bentuk pembayaran, lalu jika masih terdapat kita bisa menambahkan lagi use case-nya. Setelah memilih bentuk pembayaran, ada order Grab Bike, lalu menerima pesanan, kemudian menuju lokasi jemput, kemudian melakukan transaksi, maaf sebelumnya ada menuju lokasi tujuan, kemudian melakukan transaksi, lalu mengambil pemasukan, dan yang terakhir ada memberikan feedback. Setelah itu kita identifikasikan sebuah interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu, yaitu menggunakan simbol association. Oke, yang pertama yaitu penumpang mengunduh aplikasi Grab, lalu penumpang juga melakukan registrasi akun, lalu penumpang memilih layanan Grab Bike, kemudian setelah itu penumpang memilih lokasi penjemputan. Setelah memilih lokasi penjemputan, penumpang memilih lokasi tujuan. Lalu di sini penumpang dapat memilih bentuk pembayaran. Setelah semuanya telah ditentukan terkait lokasi tujuan dan bentuk pembayaran, lalu penumpang melakukan order Grab Bike.
Lalu kemudian di sini selanjutnya driver menerima pesanan. Setelah itu driver menuju lokasi titik jemput. Lalu kemudian driver menuju lokasi tujuan. Begitu juga dengan penumpang menuju lokasi tujuan. Lalu setelah itu melakukan transaksi antara driver dan juga penumpang. Setelah melakukan transaksi oleh kedua belah pihak, selanjutnya driver menerima pemasukan, yaitu berupa pembayaran tarif dari penumpang. Kemudian penumpang dapat memberikan penilaian atau rating terhadap layanan GrabBike. Nah, maka use case diagram terkait pemesanan ojek online GrabBike akan menjadi seperti ini. Kemudian jika ingin mengganti font maupun warna, itu dapat dilakukan sesuai dengan selera masing-masing. Di sini bisa langsung Ctrl A, kemudian pilih font yang diinginkan, misalnya Times New Roman. Lalu kemudian untuk warnanya disesuaikan juga jika ingin mengganti warna yang lain. Dan use case diagram sudah jadi seperti ini tampilannya. Mungkin sekian tutorial cara pembuatan use case diagram terkait dengan proses pemesanan ojek online GrabBike. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.